Dengan nomor peserta SQ.12, kafilah dengan nomor peserta SQ.12 akan membawakan syarahan dengan tema memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh dengan ayat pendukung Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Bersiap-siap kafilah dengan nomor peserta SQ.13 agar menuju ruang tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bima'abbati. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wajahidu fi sabili amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Indonesia adalah negara tropis yang subur di dataran khatulistiwa. Negara kita memiliki kekayaan sumber daya mineral dan geologi yang melimpah untuk membangun bangsa, sehingga Profesor Dr. Quraisyah mengibaratkan tanah Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Penduduk Indonesia yang sudah melebihi 254 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Kondisi ini dapat diwujudkan dengan memperkuat spiritualitas. No proses without sweat. Tidak ada keberhasilan tanpa keringat. Namun secara kasat mata kita melihat bangsa Indonesia masih mundur. Kehidupan rakyat belum makmur. Pembangunan bangsa Indonesia masih tersungkur. Kualitas sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh bangsa kita. Perekonomian, sosial, budaya, sains dan teknologi masih dicengkram oleh bangsa lain. Kita menjadi bangsa yang sangat tergantung pada mereka. Bahkan kita terkesan menjadi budak mereka. Inilah kondisi real bangsa kita dewasa ini. Atas dasar ini tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh. Sebagai landasan awal, marilah kita simak firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan carilah negeri akhirat dengan apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Al-Hafiz Imanuddin Abu Fida Ismail bin Umar bin Kathir jilid ketiga halaman 506 menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kebebasan kepada kita dalam bekerja, dan setiap nikmat yang Allah berikan haruslah disyukuri dan dimanfaatkan agar menambah ketaatan kepada Allah semata. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar dapat bersaing dengan kualitas sumber daya manusia yang handal. Karena hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah dapat mempercepat pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti oleh kualitas yang memadai hanya akan menjadi beban pembangunan. Hadirin rahimakumullah, untuk memperkuat spiritualitas maka dibutuhkan sumber daya manusia dan spiritualitas yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi motivasi kepada kita dalam memperkuat spiritualitas. Beliau bersabda, "Ya'mal amal amrin yazunnu alayya muta abadan wa'dar hadar amrin yakhsha ayyamuta gadan." Bekerja
hidup selamanya, dan waspadalah seakan mati esok hari. Kun rajulan afdal wa'mal syai'an afdal. Be the best and do the best. Saikomi dari basu. Jadilah yang terbaik dan lakukanlah yang terbaik. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Maka untuk memperkuat spiritualitas, setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak akan terlepas dari pengamatan Allah, Rasulnya beserta orang-orang mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 105 berikut ini. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya serta orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir mengatakan, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum, ay anna amalakum la yakhfi Allah wa 'ala rasul wal mu'minin fasari'u ila akmalil khairi wa khlisu amalikum. Sesungguhnya pekerjaan tidak akan terlepas dari pengamatan Allah, Rasulnya beserta orang-orang mukmin. Maka bersegeralah pada pekerjaan yang baik, lalu sucikanlah niatmu akan pekerjaan tersebut. Hadirin rahimakumullah, Dr. Ismail Sabri Abdullah, seorang pengamat dunia ketiga, mengatakan umat Islam sekarang ini termasuk bangsa Indonesia adalah umat terbelakang, umat terlemah, jauh dari bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang ateis. Kita jauh tertinggal oleh Rusia yang komunis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusianis tausis. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang
Tausis. Betul hadirin? Mengapa mereka dapat maju sedangkan Islam tidak? Jawabannya karena mereka memiliki kualitas sumber daya manusia dan spiritualitas yang kuat, sedangkan kita masih dililit oleh mental statis, pesimis dan pengemis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang bekerja keras. Oleh karena itu hadirin, wahai para pemuda bangsa, bangkit dan bangkitlah, songsong masa depanmu dengan giat berusaha. Mari tinggalkan bermalas-malasan, isi masa mudamu dengan giat berusaha. Ingat, insan pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Perlu kita ingat firman Allah, "Fa'idza faraghta fansab." Maka apabila telah selesai satu pekerjaan, maka bangkitlah untuk pekerjaan yang lain. Sebagaimana syair lagu berikut ini. Bekerjalah sebelum terlambat, taburkan jasa sebelum mati. Bekerjalah sebelum terlambat, taburkan jasa sebelum mati. Jika ayah bunda telah pergi, kamulah pembela agama dan bangsa. Menjadi bintang di malam hari, menjadi pagar sepanjang masa. Menjadi bintang di malam hari, menjadi pagar sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai kesimpulannya, karena spiritualitas merupakan sikap kreatif yang melahirkan sikap selalu obsesif dan produktivitas yang kuat. Semoga dengan memperkuat spiritualitas, bangsa kita dapat maju dan sejajar dengan bangsa lain yang telah maju, sehingga menjadikan bangsa kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penutup kata pantun Karmina. Air beras warnanya keruh, Kuatkan spiritualitas Indonesia tangguh. Pohon selasi, pohon durian, terima kasih atas segala perhatian. wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Ila liqa'i ma'as salamah insyaallah. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi